antara Jawa dan Kalimantan itu pusat itu saya melihatnya ada temperatur permukaan lautnya sudah makin tinggi ini. Nah, berarti apa? Ada kompor yang siap-siap meledak ini. Biasanya kita itu hanya dari Laut Cina Selatan. Sekarang kan Desember, Januari itu. Selatan menguat dan angin itu bergeraknya ke Australia. Sekarang Australia yang harusnya Juni-Juli memberikan. Sekarang Desember pun dia ikutan menyuplai. Jadi bertemulah masa udara tadi di Indonesia. Pertemunya di mana itu kira-kira? Di Jawa. Kalau kita seperti ini pernah ada sekali, maka dia akan muncul lagi. Faktanya apa? Teman saya informasi, kita sering bertemu ilmiah sesama ASEAN itu. Filipina itu cuma 3 kali dalam setahun dulu, siklon itu. Kemudian meningkat 12, sekarang 24 kali. Presiden mesti tahu apa yang akan terjadi. Rely on ke Presiden. To the point aja. Halo Sobat Sindo. Banjir bandang dan longsor meluluh lantakkan wilayah Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Sebagian juga diprediksi diduga karena adanya ditemukannya gelondongan kayu karena deforestasi. Tapi faktor cuaca juga harus menjadi pertimbangan kita semua. Bagaimana siklon yang beredar di wilayah utara Sumatera ini menghancurkan wilayah-wilayah yang terdampak. To the point aja. Kita berbincang dengan pakar hidrometeorologi Army Susandi. Bang Army, terima kasih telah hadir di To the Point aja. Terima kasih sama-sama Bang Ike. Terima kasih Bang Army. Kalau kita lihat Bang Army, penyebab di utara Sumatera ini, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, itu BMKG menyebut karena siklon Senyar ya. Koreksi saya kalau salah. Nah, apa sebenarnya siklon yang disebut siklon langka ini Bang Army? Ya. Secara teoritis ya Bang Ike, sebenarnya Indonesia ini tidak akan pernah dilalui siklon. Karena pada saat dia mencapai ekuator, maka kekuatannya langsung melemah. Jadi putarannya langsung melurus. Sehingga satu garis dengan garis khatulistiwa. Tetapi ternyata tumbuhnya siklon Senyar ini tumbuh pada angka 5 atau 7 lintang utara dan juga ada lintang selatan nantinya itu. Jadi artinya apa? Dia mulai mendekati wilayah-wilayah ekuator. Yang tadinya belum ada, menjadi ada. Nah, sebenarnya penelitian kami dengan teman-teman dari BMKG, ternyata 20 tahun kemarin, itu siklon itu sudah mulai dia melintasi ekuator. Tetapi belum masuk ke daratan, Mas Ipung. Jadi masihnya ada di lautan. Nah, ini siklon nekat ini. Masuk ke daratan, sama hanya siklon ini terjadi di Filipina, Thailand, ataupun di Amerika. Mereka masuk ke daratan, tumbuh di lautan, maka berkembangnya, kemudian tumbuh lagi dan masuk ke daratan terusnya mati. Ini siklon nekat. Siklonnya nekat kenapa? Karena dia tidak mati masuk daratan. Hidup lagi sampai melewati Malaysia, kemudian masuk ke Thailand dan masuk ke Vietnam. Saya kira ini sesuatu yang menurut saya itu karena memang ada sesuatu yang berbeda di lautan kita, termasuk Samudra India. Lebih hangat. Dan hangat inilah sebagai motor yang kompornya. Jadi kompornya nggak mati-mati nih masalahnya nih. Kompornya lagi hangat saat ini. Nyala terus. Hangat di wilayah itu. Dan sehingga dia menyuplai. Kalau tidak suplainya, selesai dia. Maka dia mati pada saat daratan, gesekan dengan permukaan bumi, dengan hutan, dengan perumahan, dia akan mati. Ini tidak. Sumbernya masih ada terus, disuplai, sehingga dia terus bergerak sampai melintasi beberapa negara. Di antaranya Malaysia dan seterusnya begitu. Nah, ada rentang waktu nggak berkembangnya siklon ini? Biasanya kita bisa menduga itu, bisa melihat itu sekitar 2 minggu. 2 minggu, makanya saya bilang dalam 2 minggu kita sebenarnya sudah tahu akan ada siklon. Malah lebih tepat lagi pada saat dia sampai 5 hari ke depan itu, pasti siklon itu akan berada pada lokasi yang kita lihat akan ada di mana. Titik itu. Jadi 5 hari itu mesti ada. Mesti tahu persis, tidak akan mungkin meleset itu. Karena trackingnya itu jelas itu. Nah, oleh karena itu, dalam 5 hari tadi, kita bisa siap sebenarnya. Jadi mungkin barangkali jangan sampai terlambat memberikan informasi. Apalagi kita perlu koordinasi. Apalagi kita ada fragmentasi juga nih di instrumen kita itu. Yang mungkin siapa yang menyatakan curah hujan tinggi, sampai banjir dan seterusnya itu kelihatannya di kita masih terpisah-pisah. Terpisah-pisah malah. Malah terpisah-pisah. Tumpang tindih masih oke itu. Masih oke ya? Masih oke. Artinya kita masih bisa, bisa kontroversial. Ini enggak merasa, saya nggak ngerti atau saya belum dapat informasi.
Oke. Apalagi kalau diumumkannya tuh 1 hari pada hari itu. Nah, yang kelembagaan yang sebelah-sebelahnya tuh tidak akan cepat responnya begitu. Belum sempat koordinasi dan sebagainya. Nah, ini kan kalau kita lihat dari bencana banjir bandang dan longsor Ya. yang terjadi di tiga provinsi 3 provinsi. tersebut, Betul. itu kan jumlah korban meninggal dunia sangat banyak. Terakhir aja sudah 800 sekian ya, Betul. yang korban meninggal dunia. Ini kan jumlah yang sangat besar nih, Dan. Betul. Kalau tadi Bang Armi sempat menyinggung, ini sudah bisa terlihat seminggu sebelumnya, Ya, 5 dengan hari pasti. sebelumnya. 5 hari. Dengan pasti. Ya, udah terlihat dengan pasti. Nah, apakah kita memang selalu gagap dalam memitigasi? Ini Bencana. tanda-tanda sudah ada, Ya. tapi kentongan nggak pernah dibunyikan, gitu. Ya. Bang Armi. Ada 2, Bang Ike. Yang pertama adalah kita gagap dalam menyampaikan informasi yang punya skala prioritas yang tinggi. Nah, yang kedua, kita tidak bisa membedakan tinggi per rendahnya gitu. Ya. Sehingga narasi kita tuh akan sama saja. Nah, itu. Jadi saya bahas yang pertama loh. Jadi seharusnya dalam 5 hari ke depan itu kita tahu persis apa cuaca ekstrim yang akan terjadi di Indonesia. Malah kalau kita lihat itu yang terjadi di lokasi yang akan kita tuju loh. Tapi kalau pertemuannya saya bilang tadi 2 minggu kan. Artinya apa? Dalam 2 minggu itu sudah ketahuan itu. Ya. Ada siklon ada di mana, dia akan berkembang kemana. Apalagi saat itu ada 2 siklon. Ada 3 sebenarnya, satu lagi yang ada di India. Oke. Nah, itu interaksinya cukup kuat itu. Sepertinya membuat lemparan massa udara dengan curah hujan tinggi itu sampai ke Sumatera. Malah dibawa langsung oleh senyar ke Sumatera. Nah, begitu. Jadi menurut saya itu harusnya kita tahu secara pemodelan. Sekarang kan model sudah canggih, sekarang komputasi sudah canggih. Kecepatan, jangankan komputasi PC cluster itu. Yeah. Laptop saja saya udah kencang. Apalagi kalau misalnya pakai PC cluster. Biasanya kita running PC cluster. Tidak usah pakai mainframe yang besar itu. Saya waktu di Jerman dulu memakai mainframe yang besar itu. Ya. Itu tidak perlu lagi sekarang. Cukup dengan PC cluster berapa lemari, itu saya bisa menggambarkan seluruh dunia. Apalagi Indonesia, kan tidak terlalu besar. Oke. Sehingga resolusi prediksi kita itu satu bisa lebih tepat dan juga bisa lebih detail itu. Kemana daerah mana yang akan kena dampak dari siklon ini. Yang kedua, nah menyampaikannya ini Bang Ike, kita menyampaikan itu dalam bahasa yang mungkin tidak ada penekanan Bang Ike. Datar aja. Data saja, data Jadi- saja. Jadi juga tidak menimbulkan aware kepada masyarakat. Betul. Hujan betul. lah, hujan lah biasa lah Biasa, hujan Gitu. tinggi. Iya. Ya, masyarakat tidak tahu. Coba saya bilang, kalau misalnya contoh gini, saya Ya. akan bilang di daerah Menteng itu banjir 1 meter Ya. akan terjadi. Ya. Orang akan, wah bahaya itu. Iya. Nah, itu sama dengan luar negeri itu. Kita dapat informasi kalau pagi-pagi itu, oke, akan ada salju turun, dan ketinggian salju adalah 1 meter. Kita sudah bisa bayangkan, oh berarti saya bawa apa? Oke. Atau cuma 30 cm, oh itu aman. Ya. Berarti sepatu saya, sepatu ini saja gitu. Ya. Nah, jadi analogi cara komunikasi ini perlu kita perbaiki juga, yang bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, yang ketiga nih, Bang Ipul, Mas Ipul. Jadi kita perlu ada suatu koordinasi yang selama ini saya pikir tidak akan pernah ini bisa kita mengurangi dampak kerugiannya. Kalau fragmentasi tadi kita putus. Iya, iya. Kenapa? Karena di sini ada BMKG, ada PUPR, Ya. ada KLH, ada ATR BPN, dan ada BPBD dan BNPB. Nah, selama ini BNPB. fragmentasinya adalah masing-masing memberi informasi yang belum tentu dipahami oleh masyarakat. Oke. Misalnya saya bilang, curah hujan tinggi, selesai. Tugas saya sebagai orang BMKG. Tapi yang mengumumkan banjir, itu PUPR. Undang-undangnya begitu. Jadi masyarakat tunggu dulu. Wah, nggak ada bilang banjir sama PUPR. Selesai, aman gitu kan ya. Nah, kalau oke sudah banjir. Lantas sudah diumumkan oleh Pemda dan BBD. Oke, kita gini-gini dan teman-teman yang lain mengatakan ini akan kita evakuasi segala macam oleh Pemda. Nah, itu baru. Tapi kan kita tidak seperti itu. Kita masing-masing. Oke. Fragmentasi tadi, undang-undangnya begitu masalahnya. Jadi undang-undangnya perlu direvisi nih berarti. Iya, kalau saya bilang ini revisi. Kalau tidak, bikin satgas Oke. yang cepat begitu. Sehingga pada saat kejadian seperti sekarang misalnya, anggaplah 5 hari lagi kita akan ada siklon baru. Maka kita langsung duduk bersama aja. Langsung gitu, diliput oleh media, Oke. maka akan kelihatan ini serius ini bencananya begitu. Kalau bentuk satgas kan kita sudah memiliki lembaga ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB. Kan bukan hanya sekedar penanggulangan Betul. pada saat setelah bencana terjadi. Betul. Mitigasi pun Betul. juga dilakukan oleh BNPB. Apakah karena ini kurang efektifnya komunikasi atau seperti apa, Bang Armi melihat? Saya kira merasa apa ya,
karena kalau saya bilang saya bermain aman saja mungkin di sisi ini selesai gitu kan ya. Coba kalau duduk bersama nggak bisa media masyarakat melihat. Katakanlah kita tidak perlu sagas ya Bang Ike ya. Langsung saja kita duduk bersama, media menyampaikan informasi dengan baik. Saya kira media pasti mau. Karena penting, concern kan ini berita yang bagus dan juga pendidikan pada masyarakat dan warning itu. Duduknya bersama dan hasil dari prediksi ini BPPW mengatakan akan ada banjir, akan ada genangan di wilayah ini. Di wilayah ini nih. Okay. Dan berapa rumah yang akan tergenang, berapa jumlah meter orang yang akan itu secara model sangat bisa sekali. Kemudian berikutnya itu antisipasi BPBD kan ada di situ. Kami begini. Ah itu baru serius itu. Nggak bisa dengan cara biasa-biasa saja. Banjirnya tidak biasa-biasa saja kok. Dan kita tahu itu tidak biasa-biasa saja kok. Kenapa kita tidak concern itu? Kita tahu fragmentasi tadi, tapi kita biarkan saja. Saya kira ini korbannya ya masyarakat tadinya. Dan ini yang harus diperbaiki sebenarnya. Betul, Bang Ike. Kalau belajar dari orang di luar negeri ya, contohnya Jepang lah ya, yang sangat rawan dengan bencana ya, gempa. Itu mereka begitu aware tentang cuaca ya. Betul. Nah ini gimana ini menumbuhkan itu di masyarakat kita? Kalau orang Jakarta begitu hujan, wah lebih dari 1 jam ya pasti macet lah. Itu aja baru tahapan itu. Belum nanti kayak genangan rob dan segala macam, kayaknya belum masuk. Ini gimana nih Pak Amri? Awalnya di Jepang itu sebenarnya juga sama di Jakarta ini. Tapi kemudian sistem pemerintahannya dengan bantuan teknologi dipaksa orang itu dapat informasi melalui SMS. Nggak perlu download aplikasi. Nggak perlu. Itu sistem blasting aja. Dengan Kemenkominfo selesai itu. Misalnya di daerah Menteng, daerah mana. Blasting itu. Dengan informasi yang menarik ya. Jangan curah hujan tinggi saja. Karena ada potensi rendaman, genangan di daerah ini. Nah, itu pasti orang aware itu. Dipaksa. Nah lama-lama akan menimbulkan budaya. Kebiasaan budaya. Oh ya berarti saya siap-siap ini. Kalau tidak, wah nggak bisa. Jadi menurut saya itu sama, Jepang itu juga sama, tapi dengan teknologi yang dipaksakan kepada masyarakatnya akhirnya menjadi budaya. Nah, akhirnya mereka, oh ya terbukti kan, apalagi terbuktinya benar itu, dan harus benar prediksi kita. Iya, jangan sampai bikin jadi menakut-nakuti malah ya. Salah gitu kan ya. Atau jangan prediksi. Atau jangan sampai tetap bermain safety player, jangan juga gitu. Akhirnya flat terus. Flat aja. Dan saya kira itu pentingnya koordinasi antar lembaga ini. Koordinasi dan satu lagi skill, performance yang bagus. Jadi maksudnya gini, jadi kalau orang yang duduk di sini itu orang-orang yang pintar menurut saya tuh. Menguasai. Iya, karena dia ilmunya tuh dia paham itu. Karena dia berhadapan dengan kalau dia tidak bagus, maka dampaknya pada masyarakat itu. Ya. Nah, kalau dia hanya bermain aman, lebih pada kepentingan entah politik atau kepentingan ya sudah begini sajalah tanpa ada suatu hal yang saya harus sesuatu yang benar dan baik dan terbaik berdasarkan kemampuan, ya saya kira akan menjadi korbannya masyarakat begitu. Kalau secara hardware, kalau tadi Bang Armi cerita pada saat sekolah di Jerman dulu masih menggunakan mainframe yang besar-besar ya. Betul. Sekarang cukup dengan blok-blok kecil saja kita sudah bisa untuk memantau wilayah. Apalagi bukan hanya di Indonesia, kawasan regional pun bisa kita pantau. Bisa, betul. Artinya secara alat yang dimiliki oleh BMKG kita, ya karena BMKG yang melakukan itu sudah mumpuni sebenarnya. Seharusnya bisa begitu. Jadi begini. Mainframe itu kan hanya terbatas di dunia ini, hanya beberapa saja, hitungan jari. Jadi salah satunya di pusat riset yang saya ikuti dulu, saya di Max Planck Institute for Meteorology itu. Itu mainframe itu suatu ruangan besar itu, satu lantai. Nah sekarang dengan PC cluster, HPC kata orang, itu cukup dengan katakanlah 2 lemari itu selesai se-Indonesia itu. Kita running itu, sehingga dia bisa 2 minggu ke depan dia dengan presisi tinggi. Apalagi kita memakai katakanlah data Eropa HMF yang resolusinya 9 kilo. Bisa kita downscaling lagi sehingga ada 1 kilo bisa. Harusnya itu bisa. Saya tidak menjawab bagaimana BMKG, harusnya bisa Bang Ike. Bisa itu. Kenapa? Kalau 2 lemari, saya punya 2 lemari Pak, itu bisa merunning 9 kilo tanpa saya downscaling. Tapi kalau punyanya BMKG harusnya bisa 1 kilo. Jadi 1 kilo sudah kelihatan perbedaan cuacanya gitu. Tapi karena fungsinya BMKG hanya sekedar menyampaikan, ini yang penting harus direspon oleh lembaga-lembaga yang lainnya. Seperti tadi Bang Armi katakan,
Kementerian Ya. PUPR ya, Betul. PU ya. Betul. PU bisa memprediksi dengan curah hujan sekian, nih pasti akan terjadi banjir Betul, atau akan betul. terjadi longsor untuk di Betul, daerah itu betul, gitu ya. betul. Kemudian kehutanan, wah ini Ya. agak rawan nih karena Ya. di daerah ini kita baru memberikan izin dan mereka baru melakukan penebangan. Nah, Belum ada baru melakukan penebangan, belum cukup untuk menampung tanah air. Betul. Sehingga itu early warning harusnya bisa diterbitkan lebih awal sebenarnya ya. betul. Dan akhirnya tidak hanya sekedar early warning, Pak Ike. Kita harusnya punya dashboard besar sebagai pusat komando. Itu yang saya lihat di beberapa negara. Setidaknya gini, kita tidak usah lihat di negara maju seperti Eropa. Ya. Saya pernah melihat pusat komando itu ada di Korea Selatan. Itu semua duduk di situ tuh. Dan itu semua dari mulai potensi bencana itu muncul, itu sudah ada komunikasi itu. Di sini di mana akannya, termasuk dengan CCTV yang terhubung, termasuk dengan komando di daerah itu dengan siapa. Ya. Itu sangat bagus sekali tuh. Itu orang duduk dan setiap hari melototin itu tuh. Jadi 24 jam 24 jam real time real time dan prediksi. dipantau terus. Dipantau terus dengan dashboard besar Oke. sehingga orang ini masing-masing ini operatornya itu yang terhubung dengan unit masing-masing. Di Apakah- daerah masing-masing ya. Ya, termasuk juga kementerian masing-masing. Ini mungkin perwakilan dari kelembagaan katakanlah meteorologinya, ini PUPR-nya begitu, itu Oke. terhubung itu. Oke. Kenapa? Karena ya tadi kita butuh lintas, tidaknya satu saja. Lintas sektoral ya. Tidak mungkin hanya PUPR, tidak hanya BMKG. BMKG karena sudah bagus menyampaikan informasi, tapi kan tidak ada tindak lanjutnya gitu. Ini apakah bencana atau apa? Nah, sebentar kan tidak. Nah, ini saya yakin belum ada sama sekali. Oke, itu di PR-nya di secara nasional ya. Betul. Kalau kita bicara yang kejadian sekarang Betul. di Aceh, di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat, itu kan wilayah yang remote ya, banyak yang remote. Ya. Itu early warning sistemnya mestinya kalau itu gimana ya? Karena Ya. mungkin teknologi internetnya belum gitu, Ya, atau komunikasinya terbatas. Ya. Untuk menyampaikan pesan itu kepada masyarakat berarti gimana itu gambarannya? Ya, Mbak Anmi? saya kira kan gini. Pertama tadi kita selagi dia masih sinyal, tidak usah pakai 4G. Oke. Dengan 2G 2G saja bisa. Selesai itu. SMS ya? SMS itu. Itu cukup ya? Dan Kominfo tuh punya fasilitas itu. Oke. Jadi Kominfo tuh dia Blast ya. blasting dan gratis itu. Saya tahu Ya. persis itu. Karena saya pernah mencoba berkomunikasi dengan teman-teman dulu namanya Kemenko Info. Ya. Itu bisa fasilitas itu. Tapi Ya. itu bencana gitu. Tapi tidak seluruhnya kan, hanya daerah tertentu. Ya, kita bisa bermain itu. Dan itu otomatis loh Bang Ipul. Mas Ya. Ipul. Otomatis tuh sebenarnya itu. By system kita bisa desain. Oke. Nah, jadi dia misalnya sudah kelihatan curah hujan ekstrim tinggi, kita mau kasih informasi apa nih? Nah, dia blasting otomatis itu. Di daerah itu saja itu. Saya kira itu bisa dan sangat mungkin lakukan itu. Oke. Ya, di samping kita nanti kan bicara tentang infrastruktur, tata kelola, yang tidak boleh biasa-biasa saja. Nah, Ya. itu saya kira mungkin bisa kita bahas itu. Tapi jelas ini harusnya seperti itu. Jadi kita itu lebih banyak bicara atau ribut-ribut setelah kejadian. Betul. Mestinya kita lebih fokus di sebelum kejadian ya, Betul. untuk Gitu. mengantisipasi Ya. itu. Betul. Bukan responsif tapi proaktif. Iya betul. Nah, Proaktif Ya, betul. betul. Dan Jadi- kita dengan mitigasi, dengan Yang teknologi, sangat kuat. betul, sangat kuat betul.